Assalamualaikum. Cerita dari Mas Dioseta yang berjudul Babat Topeng Ireng. Di tengah derasnya hujan, aku berlari sekuat tenaga meninggalkan sebuah tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman untukku, rumah waras. Suara tawa berbagai makhluk seolah memastikanku tidak akan lolos dari ancaman tempat ini. Benar saja, tepat bersama hembusan angin yang tak beraturan, tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam besar menghadangku. Aku tidak mungkin lupa sosok itu. Itu adalah sosok buto yang menghabisi Lek Giman. Seandainya benar sosok buto itu adalah ingon keluarga Rojo, seharusnya Bapak sudah mengurungnya. Namun mengapa ia bisa muncul di tempat ini? Aku setengah mati mengatur napasku. Entah apa yang harus aku lakukan, sementara dari belakang sudah ada berbagai demit alas yang sebelumnya telah berhasil mendaratkan teluh dan berbagai serangan ke tubuhku. Di sisi lain, sosok Panglima Projo sudah bersiap menyerangku dari jauh. Tanpa adanya Bapak, entah apakah aku bisa selamat dari semua hal ini. Suara langkah makhluk yang seharusnya tak kasat mata itu bahkan menimbulkan gempa saat bersiap menghabisiku secara bersamaan. "Mas, pasar sudah mau tutup, Mas," ucap seorang bapak tua yang membuka lapak di sebuah pasar desa yang kusinggahi untuk membangunkanku. "Oh, enggih Pak. Maaf dan terima kasih sudah diizinkan istirahat di sini," balasku. "Terima kasih opo toh Mas, wong Masnya cuma numpang nyender di gerobak saya." "Oh iya, dagangan saya ada sisa sedikit. Mas bawa saja buat bekal Masnya," ucap bapak itu sembari menyerahkan beberapa kue-kue pasar padaku. "Wah Pak, nggak usah repot-repot. Dibawa sama Masnya daripada saya bagi ke tetangga. Sepertinya perjalanan Masnya masih panjang," ucapnya. Aku melihat raut muka ikhlas dari wajahnya dan memutuskan untuk menerimanya. Aku pun berpamitan dan kembali mengenakan capingku untuk berangkat ke rumah Kami Tuo. Kami Tuo adalah sebutan untuk kepala desa di desa ini, sebuah desa yang pernah muncul di mimpiku. Di balik indahnya dan ramahnya warga desa ini, aku merasakan dengan jelas ada sesuatu hal yang besar yang mengintai desa ini. Belum sempat berjalan cukup jauh meninggalkan pasar, tiba-tiba terdengar suara kepanikan dari salah satu rumah. "Gusti, kamu kenapa Le? Kok tiba-tiba jadi begini?" teriak Mbok Parni, pemilik rumah asal suara tersebut. Mendengar teriakan itu pun warga desa segera mendekat, mengerumuni rumah Mbok Parni. Seketika keadaan berubah menjadi ramai, setelah warga melihat apa yang terjadi sebenarnya. "Ya ampun Gusti, kok iso leo awakmu koyo ngene?" ucap seorang warga merespon kejadian itu. "Kejadian seperti ini lagi," ucap seorang bapak yang sepertinya cukup disegani di desa. Ia segera mencari posisi di sebelah Gusti dan memeriksanya. "Lagi? Maksud Bapak?" tanya Mbok Parni. "Sudah beberapa tahun ini terjadi kejadian serupa. Apalagi akhir-akhir ini semakin parah. Semakin banyak yang terkena serangan seperti ini. Gusti adalah yang kelima dalam sebulan ini," jelas bapak itu. "Terus piye Pak?" ucap Mbok Parni lirih. "Tulung ngono Gusti," bapak itu merespon permintaan Mbok Parni dan menyuruh salah seorang warga memanggil seseorang. "Sek, tenang dulu Mbok, kita biar tunggu Mbah Nur," ucap bapak itu coba menenangkan warga. Setelah menunggu beberapa lama, muncullah seorang berpakaian khas kejawen dengan wajahnya yang teduh mendekati sekumpulan warga. "Pak, Mbah Nur teko," ucap salah seorang warga. Warga yang berkerumun pun segera membukakan jalan untuk seseorang yang dipanggil dengan nama Mbah Nur itu. Dari perawakannya, sepertinya Mbah Nur memang sudah terbiasa menangani permasalahan seperti ini. Mbah Nur pun memeriksa kondisi Gusti yang semakin aneh. Tubuhnya kaku dan terlihat kesakitan. Kadang wajahnya berubah marah dan kadang menangis tak tentu. Dengan sigap Mbah Nur membacakan doa-doa untuk menenangkan Gusti, untuk melepaskannya dari rasa sakitnya. Namun sayangnya setiap doa dan kalimat yang ia ucapkan hampir tidak berpengaruh untuk Gusti. Mbah Nur pun berusaha semakin keras, sembari menggunakan beberapa pusaka pegangan miliknya untuk menenangkan Gusti. Keringat semakin bercucuran dari wajah Mbah Nur, seolah ia memang kesulitan menghadapi sosok yang berada di dalam tubuh Gusti. Sayangnya setelah cukup lama Mbah Nur pun meninggalkan posisinya dengan lemas dan menggelengkan kepalanya, menandakan ia tidak mampu menangani sosok itu. Sontak Mbok Parni menangis histeris. Mbah Nur satu-satunya harapan yang bisa menolong Gusti di desanya, bahkan tidak mampu berbuat apa-apa.
Warga yang melihatnya hanya terdiam. Mereka pun tak tahu lagi harus berbuat apa. "Mbah, Gusti gimana mbah? Tolong mbah, jangan biarkan ia seperti ini," lirih Mbok Parni. Sayangnya Mbah Nur memang sudah tidak mampu berbuat lebih jauh lagi. Aku yang tak tega melihat raut wajah Mbok Parni mencoba mendekat mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi. "Kula nuwun pak, iki on opo yo pak?" tanya aku pada salah seorang warga yang berkerumun. "Itu mas, Gusti. Sepertinya ia mendapat kiriman teluh," jawabnya. Tepat saat aku melangkah, tiba-tiba rasa sakit terasa di ujung kakiku. Seketika aku berteriak secara spontan dengan wajah yang meringis dan membuat seluruh warga menoleh ke arahku. "Mas, ada apa mas?" tanya salah seorang warga yang kaget dengan teriakanku. Aku menatapnya dengan geram. Entah bagaimana aku harus berbicara, aku hanya bisa memintanya menatap ke bawah. "Sikilku mas, mbok injek iki loro lo mas," balasku kesal menerima injakan seorang warga yang mengenakan bakia kayu. "Ngapunten, maaf mas, gak sengaja," ucap orang itu meminta maaf. Warga pun hanya menghela napas, sembari menggelengkan kepala melihat kejadian singkat tadi. Tapi tidak dengan Mbah Nur. Ia menatapku dengan serius, seolah mencoba mengenaliku dengan keringat yang masih bercucuran semakin deras. "Minggir, beri jalan untuk pemuda itu," perintah Mbah Nur tiba-tiba. Mendengar perintah Mbah Nur, warga pun kaget. Namun mereka tetap memberi jalan kepadaku, yang tetap berjalan sembari meringis menahan rasa sakit di jempol kakiku. Walau begitu aku tetap berjalan merunduk, berusaha sesopan mungkin. Tepat saat mendekati Gusti, aku merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Wajar saja Mbah Nur sampai berkeringat sederas itu saat menanganinya. Aku pun bersiap dan membaca doa dalam hati sebelum memutuskan untuk membuka topi capingku. "Ini bukan teluh biasa," ucapku. Dan benar, tepat saat aku membuka topi capingku, sosok di dalam tubuh Gusti mulai terasa tidak nyaman. Tubuhnya yang sebelumnya terbaring kaku seketika terbangun dengan mata yang melotot. "Sopo kowe?" ucap Gusti sembari menunjuk ke arahku. Melihat kejadian itu, warga desa Mbok Parni dan Mbah Nur merasa heran. "Nami kula Pujo, sinten asmane panjenengan?" balasku berusaha sesopan mungkin. "Dudu urusanmu, ojo wani golek perkara ikut campur neng kene, atau giliranmu berikutnya," ancam sosok tersebut. Tepat seusai melontarkan ancaman itu, tiba-tiba tubuh Gusti duduk bersila, dengan tangan mengatup dan bibir yang bergerak seolah sedang merapal mantra. Seketika itu juga Mbah Nur merasakan bahaya dan berteriak memperingatkan, "Awas!" Tapi terlambat, beberapa anak-anak warga yang ikut di kerumunan terjatuh dan tak sadarkan diri. Dengan kondisi sama seperti Gusti sebelumnya, Mbah Nur pun terkulai lemas melihat kejadian itu. "Ono opo iki mas?" tanya Mbah Nur semakin bingung. Kepanikan pun menjadi-jadi saat mulai terdengar teriakan histeris dari orang tua yang anaknya tak sadarkan diri. Sayangnya kejadian itu bukan hal yang paling mengerikan untukku saat ini. Tanpa sadar air mataku pun menetes saat mengetahui sosok makhluk yang menguasai tubuh Gusti. Bukan demit atau setan, tubuh Gusti dikuasai oleh seorang dukun. Aku tahu karena tidak ada demit yang bisa merapal mantra. Tapi yang membuat tubuhku bergetar adalah ketika aku mengetahui bahwa mantra yang sedang dirapal itu adalah milik salah satu anggota keluargaku. Seseorang yang dikenal masyarakat sebagai Rai Jaran, wajah kuda. Seseorang yang dipercaya sebagai pemilik tombak kuning, Lek Giman. Tidak ada jalan lain. Aku harus mengambil tindakan atas kejadian ini. Dengan singkat aku menoleh pada Mbah Nur untuk meminta persetujuan yang segera diiyakan olehnya. Aku pun mengambil sebuah benda dari tasku, sebuah keris yang dibalut kain merah. Dengan perlahan aku membuka lilitan kain itu. Secara bersamaan sosok dukun yang merasuki tubuh Gusti mulai bereaksi. Akhirnya panjenengan muncul juga Kang Mas, teriak sosok lain di tubuh Gusti. Aku pun terkejut. Aku selalu berharap kecurigaanku salah. Tapi suara yang terdengar dari tubuh Gusti seolah membenarkan dugaanku. Suara yang sangat akrab yang selama bertahun-tahun menjadi temanku dalam belajar ilmu kanuragan. Itu adalah suara dari salah satu anggota keluarga kami, Yono, sang keturunan terakhir dari Pak Leku yang diselamatkan dari pembantaian Cah Buto, ingon keluarga mereka. "Opo karepmu?" tanyaku tegas. "Balas dendam. Aku menuntut atas kematian orang tua kami. Orang tua kami mati karena ingon kami mendapat perintah dari Sang Hanoman," teriak sosok Yono dari dalam tubuh Gusti. "Sang Hanoman?"
Tanyaku bingung. Tidak usah pura-pura bodoh. Sang Hanuman yang tidak lain adalah ayahmu sendiri, balasnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Gusti terkulai lemas. Awan memekat dan gerimis mulai turun tiba-tiba. Seorang warga berteriak, "Gerbang desa! Ada sosok aneh yang muncul di gerbang desa!" Seketika tangisku pun pecah saat keluar dan melihat sosok yang hadir di sana. Mereka muncul di sana. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Mereka adalah semua keturunan terakhir dari saudara-saudara bapak yang telah meninggal. Mereka membawa ingon dari keluarganya masing-masing. Namun ada yang berbeda, topeng hitam. Aku tidak akan pernah melupakan wujud topeng itu. Mereka semua mengenakan topeng yang digunakan oleh orang itu. Warga desa terlihat kebingungan. Mereka tidak mengerti dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Namun salah satu dari mereka maju dan menunjuk ke arahku. "Persiapkan dirimu sebaik-baiknya, saudaraku," ucap salah satu dari mereka. "Aku yang bergelar Rai Lembu akan kembali untuk menghabisimu. Kita buktikan siapa di antara kita yang paling pantas mendapat gelar itu. Gelar Sang Putra Agung." Jantungku berdegup keras mendengar kalimat itu. Ini bukanlah hal yang selama ini aku harapkan. Sayangnya setelah menyampaikan pesan itu mereka pun perlahan menghilang. Seiring menghilangnya sosok-sosok itu, tiba-tiba Gusti dan anak-anak yang kehilangan kesadarannya kembali pulih. Tangisan histeris berubah menjadi tangis haru. Mereka pun satu persatu mengucapkan terima kasih pada Mbah Nur dan padaku. Mbah Nur hanya menanggapinya dengan senyuman, tapi tidak denganku. Aku hanya meratapi kejadian tadi di tengah hujan yang mulai turun, sekaligus menyamarkan air mataku. Mbah Nur pun mendekat ke arahku. Ia ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi barusan. "Raden, perkenalkan saya Nur, dan ini kami tua desa ini namanya Pak Darwis. Bagaimana kalau kita bicarakan di rumah kami tua saja?" ajak Mbah Nur yang seketika semakin sopan terhadapku. Aku pun mengusap air mataku dan mengiyakan ajakan Mbah Nur. Setelah menunggu sebentar, kami pun disuguhkan teh hangat dan singkong rebus yang seharusnya menjadi hidangan kesukaanku, tapi tidak untuk kali ini. Melihatku yang terus terdiam, Mbah Nur mencoba menyapaku. "Le, kenapa tidak coba kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sosok itu, dan mengapa mereka begitu mengenalmu?" Aku menghela napas mencoba menenangkan diriku. Mereka masih saudara saya, Mbah," jawabku terbata-bata. Namun aku berusaha untuk menceritakan ini semua. Mereka telah lama mencari saya untuk menuntut balas atas kematian keluarga mereka. Pemimpin terah mereka mati tak lama setelah tragedi besar di kampung halaman kami. Bahkan sampai sekarang bau darah dari tragedi itu masih tercium hingga sekarang. Mbah Nur dan kami tua saling bertatapan. Sepertinya mereka sudah mengerti bahwa ini adalah hal yang serius. Aku pun melanjutkan ceritaku. Lalu mengenai ancaman mereka tadi, saya takut akan terjadi pertumpahan darah di desa ini. Sebuah tragedi yang bisa memakan korban, bahkan seluruh warga desa. Sontak kami tua mengernyitkan dahinya dan menatap ke arahku. "Tunggu Nak Pujo, kenapa harus di desa ini? Memangnya apa salah warga desa?" tanya kami tua. Aku sadar kekhawatiran kami tua dan segera meninggalkan tempat dudukku dan bersimpuh di hadapannya. "Sakdurunge kula sepurane, Pak," ucapku mencoba berhati-hati dalam menjelaskan. "Saya sama sekali tidak bermaksud mencelakai desa ini. Bukan hanya mereka, tapi entah bagaimana takdir bisa menuntun saya dan mereka untuk sampai di desa ini. Ini di luar kuasa saya," jelasku. Kami tua masih tidak terima. Ia menatap ke arah Mbah Nur. "Bener, Pak. Keanehan-keanehan itu sudah terjadi bahkan sebelum kedatangan Nak Pujo. Saya yakin mereka tidak bisa melawan takdir. Begitu juga kita dan warga desa," ujar Mbah Nur. Kami tua pun menghela napas. Sepertinya ucapan Mbah Nur bisa membuat kami tua mengerti. Ia pun menatap mataku, dan aku melihat amarahnya mulai mereda. "Baik kalau begitu, saya akan mencoba membantu kamu, Le. Apalagi ini ada hubungannya dengan nyawa dan keselamatan warga di desa ini," ucapnya. Mendengar ucapan itu, aku pun segera bereaksi. "Sepurane, Mbah. Mbah tidak harus ikut menanggung urusan ini. Biar ini menjadi masalah saya pribadi. Apalagi ini bukan pertarungan atau duel antar pendekar biasa." Mbah Nur pun terlihat semakin khawatir mendengar ucapanku. "Maksudmu opo, Le?" Mau tidak mau aku harus menjelaskan semuanya. Ini adalah pertempuran antar saudara. Pertempuran tanpa belas kasihan, tanpa negosiasi, yang bahkan bisa menghabisi warga desa maupun warga yang tak kasat mata di desa ini, jelasku. Belum sempat kami tua menanggapi, aku melanjutkan penjelasanku. Ini adalah pertempuran yang memperebutkan sebuah gelar.
Gelar yang bahkan mampu mengusik dunia alam lain. Gelar yang hanya bisa diwariskan setelah meminum darah saudaranya sendiri. Gelar yang menghasilkan seorang pemenang, yang pantas dipanggil sebagai Putra Agung, jelasku. Mendengar penjelasanku, kami tua menahan rasa penasarannya. Mereka terdiam dan berkeringat sembari menahan napas, membayang akan kengerian apa yang akan terjadi. Kapan, Le? Kapan pertempuran itu akan terjadi? Tanya Mbah Nur. Aku menoleh ke arah Mbah Nur untuk menjawabnya. Pertempuran ini hanya bisa dilakukan di satu malam di mana sang rembulan tertelan oleh sang Batara Kala. Sebuah pertempuran yang disebut dengan nama Getih Puputan. Aku tidak punya pilihan lain selain menerima tantangan dari saudara-saudaraku. Saat ini aku berjalan mengelilingi desa, menyapa beberapa warga yang kutemui, sembari memasang pagar goib yang semoga saja bisa melindungi mereka. Bukan tanpa alasan, aku merasa harus mencari tempat untuk menyendiri terlebih dahulu, untuk mempersiapkan diri di pertempuran itu. Mbah Nur, saya izin terlebih dahulu untuk melakukan tirakat. Seluruh desa sudah saya pagari. Mungkin Mbah Nur juga bisa meminta bantuan kepada warga yang juga memiliki ilmu kanuragan untuk melindungi warga desa, pintaku kepada Mbah Nur. Mbah Nur terlihat terdiam, memandang lekat wajahku. Sepertinya ia membaca ketakutan yang ada dalam diriku. Memangnya kengerian seperti apa yang akan datang, Le? Sampai-sampai kita harus meminta tolong warga lain, tanya Mbah Nur. Aku menghela napas sembari menengadah ke salah satu arah langit. Mereka akan datang layaknya wedus gembel yang mematikan, datang dari arah timur, jelasku singkat. Mata Mbah Nur seolah tidak percaya. Namun ia tidak punya pilihan lain setelah melihat kejadian kemarin. Ia pun segera bergegas berpamitan meninggalkanku untuk segera memanggil para tetua adat yang juga memiliki kemampuan yang sama. Mereka akan berkumpul untuk berdiskusi mengenai kejadian ini dan melakukan tirakat. Langit terasa tidak tenang, namun suara gemericik air dan serangga hutan menemani tirakatku dalam mencari petunjuk atas pertarungan ini. Pikiranku gelisah, badanku tak berhenti bergetar. Sebuah penglihatan kembali muncul di keingatanku terkait masa lalu keluargaku yang pernah aku alami. Mayat. Mayat berkelimpangan di sebuah rumah yang mirip dengan rumah waras yang kutinggali sejak kecil. Aku tidak bisa menahan emosiku saat melihat kembali mayat dengan kondisi tercabik-cabik, dengan dada yang juga berlubang. Jantung dari mayat itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Aku pun bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Ini adalah peristiwa tragis yang menimpa Rai Jaran, Pak Lemu, Giman. Ucap sosok Ki Sailendra yang tiba-tiba muncul di sebelahku. Penglihatanku sampai ke pendopo utama rumah waras. Di depan mataku sudah terlihat 5 mayat yang mati dengan tragis di sana. Bulenar, istri Pak Legiman, Rahmat anak tertua, Karti anak kedua, Arum anak ketiga, dan Murji anak keempat. Aku semakin tak mampu menahan emosi ketika mendengar suara dari luar yang sedang diselimuti amarah. Opo maksudnya iki kabeh buto? Teriak Pak Legiman. Saka jaman biyen tekan sak lahire trah iki, ra ana siji pun abdi sing wani karo ndorone. Bojoku, anak-anakku mati karena ulahmu. Wajah amarah Legiman terlihat tak terbendung. Ia masih mencoba mencari tahu siapa di balik semua ini. Sopo sing ngelakuin iki buto? Sosok besar yang selama ini menjadi pelindung keluarga Legiman itu mendekat merespon amarah Legiman. Kulo njaluk pangapura Raden. Hahaha. Panjenengan wis rak pantes neh urip. Rak pantes neh mikul gelar Rai Jaran iku. Hahaha. Tawa sang buto menggelegar meledek empunya itu. Buto yang menggunakan topeng hitam itu pun meneruskan serangannya pada Legiman. Bukan tidak mampu melawan, Legiman berusaha mencari kesempatan yang tepat untuk menyerangnya. Keputusan Legiman tepat. Ia mendapat kesempatan untuk menusukkan tombak kuning pusaka andalan miliknya tepat di dada Buto. Buto pun berteriak tidak karuan dan tak terkendali memukul sekitarnya. Tidak membuang kesempatan, Legiman merapal mantra yang ia percaya mampu untuk mengurung sang Buto. Tapi tidak disangka muncul sosok manusia dari arah belakang. Giman mengenal sosok itu dan mulai merasa lega. Kang Mas, tulungaken Yono, gowo Yono nang rumah waras, pinta Legiman. Sayangnya sosok yang ia temui itu hanya mengangguk tanpa beranjak dari tempatnya. Legiman heran, mengapa sosok tersebut tidak merespon ucapannya sama sekali. Sebaliknya, sosok itu malah ikut merapal mantra yang mengakibatkan api muncul di dada sang Buto. Api itu menutupi luka yang ada di dada sang Buto dan menyembuhkan lukanya.
Perlahan tubuh buto itu mulai ditumbuhi bulu berwarna merah. Legiman pun heran dengan apa yang terjadi. Tak cukup sampai di situ, dari tubuh buto muncullah ekor kera bercabang dua. Saat itulah Legiman sadar dengan apa yang terjadi. Ia pun kembali menoleh ke sosok manusia yang sedari tadi hanya diam. "Aku wis ngerto Kang Mas," ucapnya Legiman berusaha menenangkan dirinya.